Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini, kita membaca Mazmur 134 ayat 2 dan 3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih bersyukur, kami masih hidup, masih sehat. Dikala ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami mohon kiranya pada pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jutaan bahkan miliaran langkah telah kita tempuh untuk mengejar apa yang selama ini kita anggap sebagai kedamaian. Namun, tidak sadarkah kita bahwa Sang Raja Damai, sumber kedamaian itu sebenarnya selalu berada di sisi kita. Ia ingin masuk dan tinggal di dalam hatimu. Berikanlah Ia tempat kemanapun kita pergi, seterjang apapun lembah yang harus kita lalui. Ia akan selalu ada untuk seterus membagikan damai-Nya kepada kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkau sumber dari segala damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku,
Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur. Pagi ini kita mau dengar semua sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus menyertai kami, supaya kami mengerti atas setiap firman yang kami dengar. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, tema kita pada pagi ini adalah hidup dalam kehadirat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, marilah kita baca firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 62 ayat ketiga. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Itulah pemazmur Daud mengundang hadirat Tuhan, membawa Daud dengan ketenangan di tengah-tengah di situasi yang terpuruk. Saudara kasih Tuhan, pemazmur ingin menyampaikan bahwa untuk mengalami hadirat Tuhan tidak secara otomatis kita alami, tetapi kita harus memiliki kerinduan yang sangat dalam, seperti haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari hadirat Tuhan. Artinya, di mana ada hadirat Tuhan, di sanalah ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Karena kekudusan Tuhan, maka Dialah Tuhan Yesus Kristus yang sangat mulia. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari kasih dan kuasa Tuhan. Dan di mana ada kemuliaan Tuhan, di sana pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, setiap pagi saya memohon hadirat Tuhan ada dalam hidup saya. Ketika hadirat Tuhan ada dalam hidup saya, maka saya mendapat sukacita dan damai sejahtera. Saat-saat inilah kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan di situasi yang sangat sulit ini, agar kami bisa tenang, damai, dan sukacita.
Kata pemazmur pasal 16 ayat 11. Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara kasih Tuhan, hadirat Tuhan adalah sukacita yang berlimpah. Tuhan selalu menghendaki agar kita beribadah dengan sukacita. Apapun kondisi kita pada hari ini, apapun keadaan kita pada hari ini, dalam keadaan beban berat dan keadaan yang sangat sulit dan tantangan yang sedang kita hadapi, namun undanglah hadirat Tuhan dalam hidup kita. Maka semua itu akan diubah oleh Tuhan menjadi bersukacita dengan kelimpahan. Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Tuhan Yesus juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Di hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah. Di dalam tangan Tuhan ada nikmat yang begitu mendalam, begitu sukacita, begitu tenang. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Untuk kita secara pribadi maupun secara persekutuan, kita selalu harus hadirat Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan akan melepaskan kita dari beban. Kemuliaan Tuhan akan melepaskan kita dari tekanan dalam diri kita. Karena Tuhan menghendaki melepaskan dan memerdekakan kita dari beban dan tekanan dan kesulitan menjadi sukacita yang berkelimpahan. Di dalam hadirat Tuhan kita harus terus-menerus alami perbaharuan. Jika tidak, maka kita akan beribadah hanya secara ritual, seremoni saja. Kita harus mengalami kemuliaan hadirat Tuhan yang akan mengubahkan kita setiap kali kita beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 11 berkata, ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara kasih Tuhan, arti hadirat Tuhan pasti adalah kekuatan yang supernatural, kekuatan yang baru. Karena sukacita dari Tuhan selalu mendatangkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Jadi kita beribadah supaya kita dapat kekuatan yang baru senantiasa. Setiap kita beribadah, kita mendapat transfer hadirat Tuhan. Membuat kita sukacita, mendapat kekuatan senantiasa. Yang menjadi kita menang atas segala pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus menerima sukacita dari Tuhan setiap hari. Karena hati yang gembira, bersukacita, muka yang berseri-seri adalah obat yang manjur, yang menjadikan tubuh kita sehat. Tetapi sebaliknya, patah semangat, depresi, tertekan, iri hati, kekecewaan, kepahitan akan membuat kita mengalami sakit penyakit. Amsal 17 ayat 22. Ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara kasih Tuhan, undanglah hadirat Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Jika saudara mengundang hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara, maka segala sesuatu yang buruk akan disingkirkan dalam diri kita. Karena Tuhan akan memberi kita sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau Tuhan sudah melawat kita, maka ada tanda. Tandanya adalah sukacita. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan kemenangan atas setiap pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Permazmur mengajar kita untuk hidup mengalami kemuliaan Tuhan. Banyak orang pada saat ini kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Karena kondisi sekarang ini yang sangat-sangat sulit. Saudara, ayo kita belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan kita pada minggu ini. Marilah kita mengundang hadirat Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan? Milikilah kelinduhan untuk beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan ke dalam roh kita. Jika roh kita kuat, jiwa kita pun akan kuat. Maka tubuh fisik kita akan menjadi kuat. Jika roh kita kuat, maka tubuh dan jiwa kita semuanya akan sehat, saudara kasih Tuhan. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah perintah Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara dikasih Tuhan, roh akan menerangi jiwa kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jiwa kita akan memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk melakukan kehendak. Saudara dikasih Tuhan, jika saudara sekarang kondisinya tidak mengundang hadirat Allah, saudara tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena jiwa dan roh saudara sedang kacau, tidak nyatu antara tubuh dan jiwa dan roh. Roh selalu membawa kita dalam hidup kebenaran. Jiwa selalu membuat kita mengalami perasaan-perasaan. Tubuh kita selalu mengikuti kondisi-kondisi keadaan. Maka saudara kasih Tuhan, kita harus mencari Tuhan dan mengundang hadirat Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kita semuanya, saudara kasih Tuhan. Di dalam perjalanan melintasi lembah bakal itu, menggambaran padang gurun, tandus, kekeringan, keadaan yang sulit, pergumulan dengan air mata dan menangis. Jika hari ini saudara mengalami kesulitan, saudara berlututlah di hadapan Tuhan. Jika saudara sudah berlutut, saudara merunduklah. Jika sudah merunduk, menangislah. Mohon hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan mengubah keadaan saudara. Di mana air mata saudara akan diubah oleh Tuhan menjadi tempat yang bermata air. Sehingga terang Tuhan akan menyertai saudara. Hadirat Tuhan akan bersama saudara. Saudara berjalan sama Tuhan, makin lama makin kuat. Jika saudara berjalan sendiri, makin lama makin lemah. Kalau kita hidup dalam kemuliaan dan hadirat Tuhan, memberi kekuatan baru kita setiap hari. Dalam kemuliaan Tuhan, semua yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia,
Tuhan sanggup melakukannya. Itulah nama terobosan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kita melihat dengan heran segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang kita tidak mampu, Tuhan mampukan. Saudara kasih Tuhan, ada kunci agar kita tetap tinggal di hadirat Tuhan. Bagaimana caranya kita tetap tinggal di hadirat Tuhan? Ada kuncinya. Yang pertama, membangun intim dengan Tuhan setiap pagi. Daud adalah pribadi yang suka membangun intim dengan Tuhan melalui doa. Mazmur 62 ayat 9. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah saudara kasih Tuhan, Daud membangun intim dengan Tuhan setiap pagi. Yang kedua, memfokuskan hati, roh, jiwa, dan tubuh kita. Seluruh aspek hidup kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Daud sangat konsisten hidup dalam hadiratnya, di mana ia menjaga hati, roh, jiwa, dan tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Daud tidak lakukan. Dia sangat menjaga hatinya, rohnya, jiwanya, tubuhnya. Bahkan Daud sangat memfokuskan seluruh keadaan hidupnya dengan memperhatikan apa yang Tuhan firman untuknya. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, mari izinkan Roh Kudus memimpin kita, menguasai hidup kita. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan benar akan menghasilkan bahwa Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, kunci agar kita tetap tinggal di hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita bisa mengenal hadirat Tuhan yang sejati, tidak mudah disesatkan. Di Alkitab menceritakan kisah Ahab menikah dengan Isabel yang membawa Israel dalam penyembahan berhala. Sedangkan Yosafat adalah raja Yehuda yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yosafat membangun persekutuan dengan Tuhan. Ketika hendak berperang, dipanggillah para nabi untuk ditanyakan bagaimana firman Allah. Dan semua nabi tersebut bersepakat untuk maju untuk berperang. Yosafat justru meragukan perkataan para nabi-nabi yang bersepakat itu. Lalu Yosafat berkata kepada Ahab, apakah tidak ada lagi nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat minta petunjuk yang lebih baik? Kisah selanjutnya mencatat bahwa ada satu nabi yang mendapati pendapatan yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Bukan karena jumlah orang yang banyak menentukan sesuatu yang benar, tetapi hanya yang dari Tuhanlah yang benar. Dalam hal ini Raja Yosafat sangat peka, karena dialah yang membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang selalu mengundang hadirat Tuhan, orang itu akan sangat peka ketika berurusan dengan orang. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Ahab tidak mengindahkan perkataan Nabi satu itu. Akhirnya dalam perang Ahab meninggal. Saudara kasih Tuhan, marilah kita mendalamkan lagi bagaimana cara hadirat Tuhan tetap dalam hidup kita. Yang keempat, supaya kita memiliki rahasia hati Tuhan. Rahasia tentu tidak diubarkan kepada semua orang. Hati Tuhan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Tuhan akan memberikan harta terpendam. Harta karun tidak ditemukan dengan mudah. Karena itu ada tertulis
bahwa hal kerajaan Allah seperti orang yang menemukan harta yang terpendam. Apakah kita mencari sedemikian rupa? Bahkan rela bayar harga apa saja untuk bisa mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, asal kita mau setiap hari mengundang hadirat Tuhan, Tuhan akan beritahukan isi hati Tuhan kepada kita. Tuhan akan pimpin kita. Roh Kudus akan menyertai kita, berikan kita ketenangan, kedamaian, sukacita, penuh dengan hikmat. Sehingga isi hati Tuhan kita dapat mengerti. Maka kalau kita bisa mengerti isi hati Tuhan, maka kerjaan saudara pada hari ini semuanya pasti akan diberkati. Kunci agar tetap ada hadirat Tuhan. Yang kelima, supaya mengalami hidup yang diubahkan. Ketika kita mengalami penjumpaan kita dengan Tuhan, hidup kita total berubah. Saya pribadi, dulu sebelum saya jadi pendeta, hidup saya benar-benar bukan seperti sekarang ini. Ketika saya mulai berjumpa dengan Tuhan dan saya mengerti tentang hadirat Tuhan, saya setiap hari undang hadirat Tuhan, maka Tuhan mengubahkan sikap, karakter, cara pikir, semua total berubah. Demikian pula dengan seseorang perempuan di Samaria yang hidupnya gontang-ganti suami. Dia malu bertemu dengan orang-orang sekitarnya, sehingga ia mengambil air sumur di tengah hari. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, berubah total, menjadi penginjil yang luar biasa. Sehingga satu kota Samaria bertobat karena perempuan Samaria ini. Apakah saudara pada hari ini sudah mengalami perubahan total dalam hidup saudara? Jika belum, ayo undanglah hadirat Tuhan setiap pagi dan dekat di Tuhan. Kunci agar tetap kita ada hadirat Tuhan. Yang keenam, supaya kita menerima kasih karunia dan pertolongan yang kita butuhkan. Di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kasih karunia dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Jika kita di dalam persimpangan jalan, ayo datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan berikan petunjuk jalan kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan kita membawa apa yang kita mau jawab. Jangan. Bersiaplah untuk terima jawaban dari Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, terima dengan ucap syukur. Karena Tuhan pasti memberikan jawaban terbaik dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, hidup dalam hadirat Tuhan. Marilah kita belajar dari Daud yang hidup dalam hadirat Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup Daud. Saya sudah mengatakan dari tadi, jika kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, saudara, maka ada mujizat. Saudara, maka segala hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tuhan yang akan ubahkan semuanya. Marilah kita undang hadirat Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Kau mengajar kami untuk mengundang hadirat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Ketika kami minta tolong, Tuhan akan mendengarnya. Ketika kami berseru, Tuhan juga akan mendengarnya. Tuhan, Engkau mengajar kami selalu bersekutu dengan Engkau, berintim dengan Engkau, dan siap untuk menerima jawaban-Mu, menjalankan setiap kehendak-Mu. Dan Tuhan, hadirlah dalam hidup kami, supaya kami terus-menerus dikuatkan. Jiwa kami, roh kami, tubuh kami, semua Tuhan ubahkan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara kasih Tuhan, hiduplah dalam hadirat Tuhan. Itu adalah hidup yang paling benar, paling sukacita, paling diberkati. Saya alami setiap hari saya hidup dalam hadirat Tuhan. Maka ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Ayo saudara, kita tiap hari undang hadirat Tuhan untuk dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.